Meski masa kampanye sudah setengah jalan, dukungan relawan terus mengalir ke pasangan Capres-Cawapres yang tengah berkontestasi. Di sisi lain, partai politik juga terus memacu kinerja politik agar bisa lolos ke Senayan. Berikut informasinya untuk Anda. Caleg DPR RI daerah pemilihan Sumut 1 dari Partai Nasdem, Rahutman Harahap, semakin menguatkan basis pemilihnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada warga, Rahutman menyuarakan restorasi dan perubahan yang ingin dibawa Partai Nasdem demi kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Untuk itu, Rahutman mendengarkan apa yang menjadi keluhan warga, sehingga suara perubahan yang diamanatkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mampu menyentuh warga hingga ke pelosok, mulai dari perekonomian, hukum berkeadilan, hingga membangun kota yang maju dan setara. Para praktisi dan akademisi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta bergabung dan mendeklarasikan tim hukum Amin di sebuah hotel di Yogyakarta. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyatakan pula tidak takut jika harus menghadapi berbagai tekanan, intimidasi, ancaman, dan lainnya. Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, menjelaskan jika berbagai tekanan baru dirasakan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 sudah lama merasakan. Tim Hukum Amin juga mengajak masyarakat untuk mencermati dan berani melawan adanya kecurangan dalam Pilpres yang mulai terlihat secara masif. Putra Capres nomor urut 3 Alam Ganjar menemui sejumlah masyarakat yang sedang menikmati kopi klotok di Kaliurang, Yogyakarta. Alam pun terlihat menemui rekan bapaknya Ganjar Pranowo, sedari sang ayah masih kecil dan berbincang santai. Selain itu, mahasiswa teknik Gajah Mada ini mendengarkan cerita masyarakat setempat, pasalnya sang ayah sedang maju bertanding dalam kontestasi Pilpres 2024. Tak pelak, sebagian warga yang menemui Alam mendoakan sang ayah terpilih sebagai presiden. Lembaga survei Risetindo Barometer melakukan survei terhadap sejumlah partai politik yang memiliki peluang lolos ke parlemen. Salah satu partai yang akan lolos menurut survei ialah Partai Buruh. Dari hasil survei yang dikeluarkan, elektabilitas Partai Buruh mencapai 4,8%. Selain itu, Direktur Risetindo Barometer Asef Saifuddin mengatakan peluang terjadinya 2 putaran pada Pilpres 2024. Melihat ambang batas parliamentary threshold minimal 4%, tentu kalau kita melihatnya di skenario yang pertama tadi beserta keluarganya itu sudah lolos. Jadi Partai Buruh berpotensi atau berpeluang besar lolos parliamentary threshold. Kalau kenapa alasannya Partai Buruh lolos? Karena memang dari buruh itu sendiri saya melihat ada persepsi antusias secara positif. Hasil survei terbaru dari Pusat Polling atau Puspol Indonesia, ada 9 partai politik yang diprediksi lolos parliamentary threshold. Antara lain PDI Perjuangan 21,1%, Gerindra 17,3%, Golkar 10,8%, kemudian PKB 7,6%, PKS 7,2%, Nasdem 6,6%, Demokrat 4,2%, dan PAN 4,2%, serta P3 4,1%. Menanggapi hal ini, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengatakan akan tetap meningkatkan kinerja-kinerja politik dan tidak hanya berpacu pada hasil survei. Muhammad Mardiono mengaku bahwa partainya selalu menunjukkan keberpihakan kepada umat dan rakyat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Puspol Muslimin Tanja menyebut kenaikan suara P3 disebabkan karena mesin partai yang sudah mulai berjalan, sekaligus adanya konsolidasi yang baik antara pengurus dan kader yang solid. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.